Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Momonto, saya dari kelas HES 2A. Saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu materi yang ke-9 dan ke-10. Materi yang ke-9 tentang etika distribusi kerja Islami. Etika distribusi kerja Islami merupakan bagian penting dari etika kerja yang menekankan pada cara yang adil dan berkeadilan dalam berbagai sumber daya dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Hal ini juga mencakup bagaimana kita memperlukan orang lain dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Dalam Islam, etika distribusi dilihat sebagai bagian integral dari ajaran agama yang mendorong kesejahteraan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berbagai sumber daya. Beberapa prinsip etika distribusi Islam meliputi, yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan etika distribusi kerja Islami menuntut adanya keadilan dalam membagi sumber daya dan kekayaan di antara anggota masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakukan tidak adil terhadap kelompok atau individu tertentu. Yang kedua, kepentingan umum. Etika distribusi kerja Islami menekankan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kepentingan umum harus diutamakan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya. Yang ketiga, keterbukaan. Etika distribusi kerja Islami menuntut keterbukaan dalam semua aspek kebijakan dan tindakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya. Semua orang harus memiliki akses ke informasi yang diperlakukan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Yang keempat, toleransi. Etika distribusi kerja Islami menekankan pada toleransi dan saling menghormati dalam membagi sumber daya dan kekayaan. Hal ini melibatkan pengakuan dan penghargaan atas perbedaan individu dan kelompok. Yang kelima, keseimbangan. Etika distribusi kerja Islami menekankan pada keseimbangan dalam berbagai sumber daya dan kekayaan, sehingga tidak ada kelompok yang kekurangan atau kelebihan sumber daya. Dalam praktik, etika distribusi kerja Islami dapat diimplementasikan melalui beberapa cara seperti pertama, zakat dan sedekah. Islam mendorong setiap individu untuk memberikan zakat dan sedekah dari pendapat mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, kepentingan yang adil. Para pemimpin di lingkungan kerja atau kemasyarakatan harus berusaha untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan dalam mengambil keputusan dan tindakan mereka. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan tentang nilai-nilai Islam dan etika distribusi kerja Islami harus diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam membagi sumber daya alam. Yang keempat, penerapan hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan merata untuk mencegah diskriminasi dan kecurangan dalam distribusi sumber daya. Dalam kesimpulannya, etika distribusi kerja Islami menekankan pada keadilan, kepentingan umum, keterbukaan, dan toleransi. Selanjutnya, materi yang ke-10 itu tentang pengertian etika kerja Islami dan pedoman etika kerja Islami. Etika kerja Islami adalah seperangkat nilai
prinsip, dan tata cara yang harus diikuti oleh orang Muslim dalam melakukan pekerjaannya. Etika kerja ini didasari pada ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk di dalam lingkungan kerja. Etika kerja Islami meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, kerja keras, kerja tim, kesederhanaan, dan ihsan. Selain itu, etika kerja Islami juga mendorong pengembangan diri dan inovasi dalam pekerjaan. Dalam etika kerja Islami, pekerjaan dianggap sebagai suatu ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Orang Muslim harus menjalankan pekerjaannya dengan memenuhi kewajibannya sebagai seorang Muslim, seperti sholat, zakat, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Etika kerja Islami juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan atasan dan bawahan dalam lingkungan kerja. Hal ini mencakup saling menghormati, saling mendukung, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, etika kerja Islami dapat diimplementasikan dengan cara yang pertama, menerapkan nilai-nilai Islam dalam pekerjaan seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kerja keras. Yang kedua, menghindari perilaku yang tidak etis seperti menipu, mencuri, atau berbohong dalam pekerjaan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan atasan dan bawahan, serta membangun kerjasama dan kolaborasi dalam lingkungan kerja. Yang keempat, mengembangkan diri dan berinovasi dalam pekerjaan untuk meningkatkan kualitas dan efisien kerja. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Selanjutnya, pedoman etika kerja Islami adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang Muslim dalam melakukan pekerjaannya. Pedoman ini didasarkan pada ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk di dalam lingkungan kerja. Berikut ini adalah beberapa pedoman etika kerja Islami. Yang pertama, menjaga kejujuran dalam segala aspek pekerjaan. Seorang Muslim harus selalu jujur dalam melakukan pekerjaannya, baik dalam hal mengambil keputusan maupun pelaporan hasil pekerjaannya. Yang kedua, memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Seorang Muslim harus memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Dia harus memahami bahwa dia bertanggung jawab atas pekerjaannya dan harus memastikan bahwa pekerjaannya dilakukan dengan baik. Yang ketiga, menjaga etika dalam berkomunikasi. Seorang Muslim harus selalu menghormati dan berbicara dengan sopan kepada semua orang, baik kepada atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Dia harus menghindari kata-kata atau tindakan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi orang lain. Yang keempat, menghindari perilaku yang tidak etis. Seorang Muslim harus menghindari perilaku yang tidak etis dalam pekerjaannya, seperti mencuri, menipu, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pekerjaan. Seorang Muslim harus selalu berusaha meningkatkan kualitas pekerjaannya.
baik melalui pengembangan diri maupun inovasi. Dia harus memiliki semangat untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang keenam, menjaga hubungan yang baik dengan atasan dan bawahan. Seorang muslim harus selalu menghormati dan menjaga hubungan yang baik dengan atasan dan bawahan. Dia harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab orang lain di lingkungan kerja. Yang ketujuh adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Seorang muslim harus selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Dia harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban ibadahnya sebagai seorang muslim. Dalam praktiknya, pedoman etika kerja Islami dapat diimplementasikan dengan cara yang pertama, menyadari pentingnya etika kerja Islami dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, mengikuti aturan dan prinsip-prinsip etika kerja Islami dalam aspek pekerjaan. Yang ketiga, menjaga kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang keempat, berusaha meningkatkan kualitas pekerjaan dan menghindari perilaku yang tidak etis. Yang kelima, menjaga hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan